Nanti jam makan siang ke ruangan, bisik Kelvin. Liora mengangguk. Setelah itu Kelvin melepas pelukannya dan menuju ruangannya. Asyik, makin mesra aja nih. Liora menanggapi Tiffany dan dengan tersenyum tipis, menyapa Azura yang juga melempar senyum kepadanya. Sepertinya suasana hati sahabatnya itu lebih baik dari kemarin-kemarin. Mungkinkah karena Kim? Entahlah, dia hanya bisa mengira. Liora meletakkan tasnya di tempatnya, lalu kembali dengan rutinitasnya. Selintas dia rasa seperti ada yang memperhatikannya dengan seksama. Tapi Liora buru-buru membuang prasangkanya dan melanjutkan pekerjaannya. Iya, bagaimana? Liora meletakkan ponselnya di telinga kirinya sembari mengapit berkas dengan lengannya. Mbak bisa pulang sebentar, ada orang tua Mbak di sini. Oh iya, yang benar. Binar matanya terlihat bahagia. Iya Mbak, suruh istirahat aja di kamar nanti jam istirahat saya baru bisa pulang. Soalnya kerjaan Kelvin lagi banyak banget nih. Baik Mbak, nanti saya sampaikan. Oke, makasih ya Ta. Iya Mbak, sama-sama. Liora tersenyum riang. Sudah lama dia tidak bertemu orang tuanya. Sebenarnya dia rindu, tapi tidak tega meminta Kelvin untuk mengantarkannya. Karena jujur aja, dirinya tidak bisa mengendarai mobil sendiri. Liora menekan tombol lift. Dia baru saja dari luar tadi, mewakili Kelvin untuk menemui klien. Pintu lift terbuka. Dia melangkah kakinya dengan semangat. Senyum yang tak luntur sedari tadi. Kabar yang menyenangkan. Tak sabar rasanya menyampaikan pada suaminya tentang kedatangan orang tuanya. Namun entah kenapa tiba di ruangannya dia menangkap wajah Tiffany dan Azura yang tidak biasa menatapnya. Kenapa? Tanyanya. Tapi tangannya bersiap membuka pintu ruangan Kelvin. Nggak apa-apa kok Ra, saut Tiffany. Liora mengangkat alisnya dan meneruskan langkahnya. Namun, sebuah pandangan yang mengagetkan tersaji di depannya. Liora terkejut, terpaku di tempatnya. Kelvin, desisnya tertahan. Kelvin sontak menoleh, tersenyum. Wajahnya kelewat santai untuk ukuran orang yang kepergok berduaan dengan wanita yang mengaku pacarnya. Si cewek juga menatapnya dengan ekspresi datar. Udah ketemu Pak Bima? Liora masih mencoba memahami situasi. Sebuah perasaan sesak dan sakit yang menusuk terasa sangat menusuk. Matanya mengembun tanpa dia minta. Ada bendungan yang merengek ingin menumpahkan diri. Dan hebatnya, Kelvin tidak merasa bersalah sama sekali. Apa benar mereka sepasang kekasih? Halo, melamunkah? Kelvin menghampirinya dan melambaikan tangannya di depan wajah Liora yang masih syok. Maaf mengganggu, ini berkasnya. Yang menyodorkan berkas dengan tangan gemetar. Kelvin menerimanya dengan senyum. Thank you. Oh ya, kenalin, dia Melody. Maaf, aku izin pulang cepat hari ini, ada urusan, potong Liora. Tanpa menunggu persetujuan Kelvin, Liora langsung membalikkan badannya dan keluar dari ruangan Kelvin. Liora menahan tangis dan yang rasanya bentar lagi tuh jebol, mengabaikan tatapan heran Tiffany dan Azura. Liora langsung mengambil tasnya dan beranjak pergi. Dasar brengsek. Tangisnya luruh juga di dalam lift yang untungnya hanya ada dirinya. Dan dengan menundukkan wajah menutupi tangisnya dengan rambutnya yang untungnya tergerai, Liora beranjak pulang. Di dalam taksi, Liora tidak henti mengumpat hingga sang sopir pun tidak berani menoleh, hanya mengintip sang penumpang dari kaca depan.
Tadi dia baru saja mau bertanya, kaget dengan umpatan Liora. Akhirnya sang sopir mengurungkan niatnya. Enggak, gue nggak boleh lemah. Lagian gue ini siapa sih? Apa hak gue buat nangis? Gue itu orang baru. Liora mengusap kasar wajahnya, bahkan tidak ada notifikasi di ponselnya. Setidaknya pria itu meminta maaf atau menjelaskan apa gitu. Bukannya malah mendiamkan dirinya setelah berkhianat seperti ini. Tunggu, sebenarnya siapa yang salah di sini? Jangan-jangan memang dirinya lah yang merusak hubungan wanita itu dengan Kelvin. Kenapa dirinya harus percaya dengan omong kosong Kelvin? Bullshit. Brengsek lo, Vin. Nyesel lo gue percaya sama lo. Ternyata lo sama aja. Aish, tapi gue juga yang salah. Racaunya lalu menatap sangar Pak Sopir. Pak, minta tisu. Sang sopir menyerahkan bungkusan tisu pada penumpangnya. Tak kira-kira, wanita itu mengambil tisu dengan banyak, mengusap air matanya yang tumpah tadi, juga hidungnya yang mampet akibat menangis. Enggak, gue nggak boleh kelihatan sedih, nanti ayah sama ibu malah curiga lagi. Liora, please, lo itu kuat. Liora menarik nafas panjang dan menghembuskannya dengan pelan. Begitu berulang-ulang sampai perasaannya tenang. Setelah itu dia menutupi bekas tangisnya dengan make up. Meski masih menyisakan sembab di matanya, tapi gampanglah bisa untuk alasan lainnya. Persiapan selesai. Liora menyandarkan tubuhnya di kursi penumpang. Sebentar lagi sampai ke rumah. Dia harus bersiap menyambut orang tuanya dengan wajah sok kuat pastinya. Ini Pak, tisunya. Makasih ya. Sama-sama, Neng. Pak sopir meletakkan tisu di tempatnya kembali. Melirik penumpangnya dari kaca depan. Neng lagi patah hati ya? Sang sopir bertanya juga akhirnya. Yap, dia penasaran. Cari mati memang. Untung aja Liora masih bisa menahan diri. Dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan konyol dari Pak Supir. Sudah tahu dari tadi dia misu-misu. Masih juga bertanya. Kenapa Neng ditolak atau pacarnya Neng tuh selingkuh? Senyum Liora berubah gondok. Bisa kan Pak, nggak usah kepo. Hehehe, maaf Neng, soalnya wajah Neng buruk sekali tadi. Iya tahu, tanpa diberitahu pun dia juga tahu. Gini ya Neng, kalau Neng ditolak, mending cari yang lain aja. Neng lo cantik. Pasti banyak yang mau lah, apalagi kayaknya Neng ini pekerja kantoran. Wah, pasti banyak yang antri. Untuk kali ini Liora mengelum senyum tipis. Sok tahu sekali memang supir ini. Tapi kalau Neng diselingkuhi, mending cari yang lain aja. Banyak kok yang mau sama Neng, terutama minggir ya Pak. Loh, udah nyampe Neng. Liora tidak menanggapi, membuka sabuk pengamannya dan keluar dari mobil, menghampiri jendela mobil ruang sopir, menyerahkan sejumlah uang. Lain kali dikurangi keponya ya Pak, cukup tahu aja tapi jangan kepoan. Setelah berkata demikian, Liora langsung meninggalkan taksinya. Iya maaf, namanya juga lagi kesel ya kan. Malah dipancing. Pak sopir menggaruk kepalanya. Walah, ngomong sama orang patah hati bahaya juga. Sementara di kantor, Kelvin duduk dengan santai. Duduk bersilang dan melirik ponselnya dengan terkekeh pelan. Melody memandangnya heran tentu saja. Padahal baru saja akan terjadi perang dunia loh. Tapi lihatlah betapa santainya pria di hadapannya ini. Tak pernah berubah dari dulu, membuat perasaannya bukannya menghilang, malah semakin bertambah. Melody nekat datang lagi meski telah mendengar penjelasan dari Cindy. Dia belum percaya sebelum benar-benar mendengarnya dari Kelvin langsung. Lo gak ada niatan buat ngejar istri lo apa? Kelvin mengalihkan perhatiannya dari ponselnya. Dia tersenyum simpul.
Enggak, buat apa? Dia marah. Lalu, Melody mendengus pelan. Inilah Kelvin yang dikenalnya. Kapan datang? Kemarin. Sekarang tinggal di mana? Pulang ke rumah? Enggak, gue ke apartemennya Cindy. Kelvin manggut-manggut. Mau minum apa? Tawarnya masih dengan wajah santainya. Terserah. Oke. Kelvin menghubungi OB untuk membawakan makanan ke ruangannya. Serius lo gak ngejar istri lo? Sumpah, Melody tetap gak habis pikir. Dia mengernyit memandang Kelvin. Enggak, nanti aja. Biarin dia tenang dulu. Tapi nanti dia bakal mikir aneh-aneh tentang kita, Vin. Kelvin tersenyum simpul, tak menjawab. Dia malah memainkan cincin di jari manisnya. Dia gak bakal seperti itu, aku tahu dia persis, ujarnya dengan wajah yakin. Melihat ekspresi cemburu Lior aja sudah membuatnya senang. Biarkan aja dia menikmati kebahagiaan anehnya ini. Gue kemarin ke kantor lo, ujar Melody. Kelvin mengangkat alisnya, tapi lo nya gak ada. Iya, aku lagi keluar, ada urusan. Melody mengangguk. Gue tahu istri lo yang bilang, tapi serius, gue belum tahu kalau lo udah nikah, Vin. Sorry, bukan masalah. Lagian emang kamu gak ada kabar sama sekali. Gimana aku mau ngabarin kan? Iya sih, salah gue juga. Tapi karena itu juga, pasti istri lo sekarang berpikiran tambah buruk tentang kita. Lebih baik sekarang lo hubungin dia aja. Dia salah sangka, Vin. Kelvin justru terkekepelan. Saat dia hendak menjawab, terdengar ketukan dari luar. Iya, masuk. Seorang office boy, si Agung, masuk dan meletakkan pesanan Kelvin tadi di meja. Minuman dan suguhan ringan. Setelah itu dia langsung bergegas keluar. Diminum, Mel. Melody meraih minuman dan menyesapnya. Mereka kembali hening karena Kelvin sibuk memainkan ponselnya. Sesekali sudut bibir pria itu tertarik membentuk lengkung yang kini hanya bisa dinikmati sendiri. Melody bimbang, perasaan pada Kelvin masih ada, tapi Kelvin tampaknya sangat bahagia dengan pernikahannya. Jarang sekali dirinya melihat senyum tulus Kelvin. Biasanya dia hanya bersikap datar dan seadanya. Sifat kaku pria itu yang akhirnya membuat dirinya sempat menyerah dan pergi ke luar negeri tanpa kabar. Dia pikir Kelvin akan kehilangan dirinya dan mencari dirinya. Tapi nyatanya 2 tahun tak jua Kelvin mencari dirinya. Dia kembali putus asa dan fokus pada penyembuhan perasaannya. Namun dia gagal, dirinya akhirnya kembali ke Indonesia lagi. Melody bertemu dengan Kelvin pertama kali saat kuliah di luar negeri. Pria dingin yang membuatnya tertarik meski sering diabaikan. Beruntung sekali, ternyata orang tua mereka tuh saling mengenal. Semakin mudah baginya untuk berdekatan dengan Kelvin. Meski pada akhirnya tak terlalu mulus, mereka memang berpacaran. Dan dia juga tahu Kelvin punya masa lalu yang kelam. Masa lalu yang akhirnya membuat Kelvin dikaruniai seorang bayi perempuan mungil. Baginya tidak apa, dia siap jadi ibu pengganti. Juga mungkin dengan begitu dia akan mampu menghapus wanita masa lalu Kelvin dalam ingatan pria itu dan mengganti dengan dirinya. Tapi tak sesuai dengan ekspektasinya, Kelvin tetaplah Kelvin, si dingin dan cuek. Haruskah kali ini dia menyerah kembali atau merebut Kelvin yang seharusnya menjadi miliknya? Cukup lama mereka sibuk dengan pikiran dan aktivitas masing-masing, hingga Kelvin mengangkat wajahnya dari mantengin layar ponsel. Lo mau pulang? Aku antar, tawarnya. Melody menggeleng pelan. Gak usah, Vin, gue kesini bawa mobilnya Cindy kok. Kelvin manggut-manggut. Baiklah, hati-hati.
Melody mengangguk, mengambil tasnya dan beranjak dari ruangan Kelvin. Padahal dia bahkan belum berpamitan dan Kelvin sudah menawarkan tumpangan. Mungkin benar kedatangannya tidak terlalu diharapkan. Berhubung masih pukul 10 lewat 10 menit, jadi Nata belum pulang. Jadi Areta masih di rumah. Dia bantu-bantu beres-beres rumah. Leora datang tidak lama kemudian. Matanya langsung tertuju pada Areta yang sedang mengepel lantai. "Ayah sama ibu di mana?" tanya Leora pada Areta. Sebisa mungkin dia tetap menyunggingkan senyumnya. Babysitter Nata itu mendongak, menghentikan kegiatannya sebentar. "Di kamar atas yang sebelah kiri, Mbak," tunjuknya. Leora bergegas menaiki tangga. Kebahagiaan kembali menyelimuti. Akhirnya sekian lama dia kembali bertemu dengan orang tuanya. Bahagia itu sejenak melupakan rasa sakitnya kepada Kelvin. Leora membuka pintu kamar dan bersorak, "Ayah, ibu." Dua orang tua yang sedang beristirahat itu sontak menoleh ke arah pintu, menyambut hangat putri mereka satu-satunya. Leora langsung berhambur ke pelukan ibunya. "Leora kangen, Bu," ujarnya di sela pelukan. Ia rekatkan pelukannya pada wanita yang sudah merawatnya sejak kandungan itu. Rosa mengelus surai panjang putrinya. "Bagaimana kabarmu?" Leora mengangguk senang. "Ibu juga, bagaimana kabar?" "Melihatmu kembali membuat ibu kembali bersemangat, hehehe." Leora terkekepelan, tak terasa air matanya kembali terjatuh. Tapi kali ini dalam versi yang berbeda. Ini tangisan bahagia tentunya. Puas melepas rindu dengan ibunya, Leora beralih ke ayahnya. Tak lupa mengusap bekas air matanya dulu. Tapi sepertinya dengan ibunya, Leora agak takut-takut menyalami ayahnya. "Ayah sehat kan?" Gilang hanya mengangguk. "Di mana suamimu?" Leora tertunduk, memainkan jemarinya. Dia masih di kantor. Kenapa nggak ikut pulang? Apa dia tidak menganggap penting mertuanya? Bagaimana bisa seorang pria hanya menginginkan anaknya tapi tak menghargai orang tuanya? Dengus Gilang. "Itu ya bukan salah Kelvin." "Kamu membelanya, Jelas-jelas dia mengabaikan kita kan? Atau jangan-jangan dia tidak memperlakukanmu dengan baik?" "Sabar, Pak, mungkin aja nak Kelvin." "Terus saja bela." Gilang terlihat kesal. Rosa menghela nafas, mengusap lembut lengan suaminya, mencoba mengurangi emosi suaminya. "Benar bukan? Dia tidak memperlakukanmu dengan baik. Ayah bilang juga apa? Dia pria yang tidak bisa dipercaya." Bukan begitu ya, maksud Leora. Leora memang belum memberitahunya, dia sedang sibuk, jelasnya dengan kepala tertunduk. Semoga aja ayahnya menerima alasannya. Meski Kelvin telah mengecewakannya, tapi dia juga tidak mau orang tuanya juga ikut kecewa. Awas saja ya, berani menyakitimu, ayah gak akan segan-segan menghajarnya. Leora meringis pelan. Ayahnya memang sangat overprotektif padanya semenjak peristiwa itu. Tapi untuk menghajar Kelvin, rasanya meski itu mungkin, tapi sepertinya ayahnya lah yang akan dibuat tidak berdaya. Kekuasaan orang kaya melebihi segalanya. Melihat Leora malah termenung, makin membuat Gilang tuh kesal. "Kau tidak berniat memberi makan siang pada orang tuamu. Sedari tadi kami dibiarkan kelaparan dan gak dikasih apa-apa. Bapak sama ibumu ini belum makan dari tadi pagi loh." Leora tersentak, tersadar dari lamunannya. Iya, Leora siapin dulu ya. "Iya cepat, pembantumu gak ada yang bener. Tamu kok gak disuguhi apa-apa," gerutu Gilang. "Pak," sela Rosa gak enak hati. "Gak apa-apa Bu, Leora yang salah. Maaf ya, mungkin mereka sedang sibuk.
Nanti Liora kabari lagi kalau sudah siap. Liora ke dapur dulu ya, ujarnya sembari beranjak ke luar kamar. Makanan siap setelah hampir 1 jam kemudian. Liora membawa orang tuanya ke ruang makan. Areta sudah pergi menjemput Nata. Di rumah hanya ada dirinya dan Piina. Gilang tak henti memandang setiap penjuru rumah Kelvin. Wajahnya datar sekali. Entah apa yang dipikirkan oleh beliau, yang pasti setahu Liora, meski ayahnya seringkali bersikap dingin, tapi sebenarnya sangat sayang kepadanya. Liora mengobrol dengan ibunya di sela-sela menyantap makan siangnya. Kedatangan orang tuanya seperti oase di tengah gurun pasirnya. Cemburu saat sedang makan siang itulah Kelvin pun datang. Dia mengernyitkan dahi saat melihat Liora sedang bercanda dengan seorang wanita, juga pria yang tidak terlihat jelas. Kelvin penasaran dan menghampirinya. Sayang, tadi katanya mau makan siang bareng, tapi kok... Loh, Kelvin kaget saat mereka menoleh. Loh, bersambung.